I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ada yang tahu nggak sih apa itu Museum Benteng Vredenburg? Museum Benteng Vredenburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang ada di Yogyakarta semenjak kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Dan untuk museum ini terdapat 4 diorama yang setiap diorama memiliki masing-masing mini rama. Berikut ini penjelasan tentang setiap diorama. Untuk diorama 1 terdiri dari 11 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Diorama 2 terdiri dari 19 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda di Indonesia. Diorama 3 terdiri dari 18 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak adanya perjanjian Renville sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Diorama 4 terdiri dari 7 buah mini rama yang menggambarkan peristiwa sejarah pada saat periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru. Nah, itu dia penjelasan tentang mini rama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa bersejarah. Untuk penjelasan mini rama, simak video selanjutnya ya. Ini adalah mini rama peristiwa ketika Pangeran Diponegoro beserta teman-temannya sedang mengatur siasat untuk melawan Belanda di Gua Selarong. Di dalam diorama 1 terdapat mini rama pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama yang dipimpin oleh Nyonya Sukonto. Gerakan ini tujuannya sama seperti Raden Ajeng Kartini, yaitu memperjuangkan emansipasi wanita. Dan ini adalah proses pengembangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di sini terlihat bahwa orang-orang Belanda itu tidak mau disamakan derajatnya dengan orang Indonesia. Terlihat dari cara duduknya. Apapun jabatan orang Belanda, mereka pasti akan duduk di kursi. Sementara yang di bawah itu mereka adalah orang Indonesia yang mempunyai jabatan cukup tinggi, seperti kepala lurah dan camat. Tetapi mereka duduk di bawah tanpa menggunakan alas apapun. Ini adalah Selokan Mataram. Selokan Mataram adalah kanal irigasi yang menghubungkan Sungai Progo dan Sungai Opak. Selokan ini sebenarnya strategi Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menyelamatkan rakyat Jogja agar tidak dibawa Jepang ke luar negeri. Para pemuda antara lain Slamet, Sultan Iyas, Supardi, Rusli, dan pemudi Siti Aisyah sedang mengganti bendera Hinomaru dengan bendera merah putih di atap Gedung Jokan Katai atau Gedung Agung sekarang. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sedang memimpin rapat yang dihadiri oleh para pemimpin berbagai kelompok pemuda di Kepatihan Yogyakarta. Perebutan percetakan harian Sinar Matahari di bawah pimpinan Samawi dan Sumantoro.
Rang kelima dalam diorama menggambarkan kegiatan di stasiun pemancar radio PC2 di Playen, Gunung Kidul pada tahun 1949 dalam konteks perang gerilya. Pada gambar ini, kita melihat adegan yang memperlihatkan aktivitas yang terjadi di stasiun pemancar radio PC2 di Playen, Gunung Kidul. Stasiun pemancar radio ini memiliki peran penting dalam perang gerilya yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Kedua adalah pesawat pemerintah Mesir TCCB yang mendarat dengan selamat di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 1948. Pesawat tersebut membawa obat-obatan bantuan dari pemerintah Mesir untuk membantu memenuhi kebutuhan medis di wilayah Yogyakarta yang saat itu tengah mengalami dampak dari agresi militer Belanda. Adegan pertama ini merupakan pelaksanaan pemilu pertama di salah satu daerah Yogyakarta pada 16 Juli sampai dengan 10 November 1951. Mini Rama kedua, Presiden Soekarno membuka konferensi tingkat menteri pada tanggal 11 November 1959. Dalam rangkaian konferensi rencana Kolombo 11 di Universitas Gadjah Mada pada 26 Oktober sampai 14 November 1959. Mini Rama ketiga merupakan adegan di mana Profesor Master Muhammad Yamin sedang menyampaikan gagasannya dalam Seminar Nasional Pancasila pertama di Yogyakarta, tepatnya di Sasana Hinggil Dwi Abad Keraton Kesultanan pada 16 sampai 20 Februari 1959. Mini Rama keempat, Presiden Soekarno berpidato dan mencetuskan Trikora atau Trikomando Rakyat dalam rangka pembebasan Irian Barat dari kekuasaan Belanda, bertepatan di alun-alun utara 19 Desember 1961. Mini Rama kelima, penggalian jenazah pahlawan revolusi Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono di Kompleks Batalion L Kentungan di Kentungan, Yogyakarta, Oktober 1960. Itu tadi penjelasan tentang Mini Rama yang ada di diorama. Itu dia penjelasan dari kelompok kami tentang Museum Benteng Frederiksburg. Terima kasih.